Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran pemesinan dasar akan memberikan materi tentang pemesinan bubut. Yang pertama itu kita akan belajar tentang teorinya dahulu. Untuk itu saya laksanakan secara online. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Iqbal Dwi Prabowo sebagai pengampu mata pelajaran pemesinan dasar. Untuk yang mas-mas di sini, apakah sudah ada yang mengerti tentang mesin bubut? Belum Pak. Oh ya, kalau begitu kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apakah sudah terlihat Mas PPT yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Baik. Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran kali ini. Bagian dan fungsi utama dari mesin bubut. Mesin bubut itu suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan proses pemakanannya, yaitu benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Kemudian fungsi dari mesin bubut standar pada prinsipnya sama dengan mesin bubut lainnya, yaitu untuk membubut muka atau facing, kemudian rata lurus atau bertingkat, tirus, alur, ulir, bentuk, mengebor, memperbesar lubang, mengkartel, memotong, dan lain-lain. Mesin ini banyak digunakan di industri maupun lembaga pendidikan. Kemudian ada jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama, mesin bubut ringan. Mesin bubut ini hanya digunakan untuk suatu pekerjaan ringan. Misalnya Pak, untuk memotong benda kecil dan keperluan rumah tangga. Dapat juga dijadikan sebagai latihan dalam mengoperasikan mesin bubut atau untuk sebagai media belajar mendalami profesi mesin bubut. Ukuran dari mesin ini relatif kecil dan cukup portable. Bahkan panjang dari mesin ini kurang dari 1200 mm atau 1,2 meter. Bentuk dari mesin ini juga sangat sederhana dan mudah dalam dipahami cara menggunakannya. Dengan ukuran yang kecil, mesin ini dapat diletakkan dimanapun, entah di meja ataupun di lantai, tanpa memerlukan ruang atau tempat yang cukup luas, serta cukup ringan untuk diangkat oleh satu orang. Kemudian, mesin bubut sedang. Mesin ini jauh lebih besar dari mesin bubut ringan. Mesin ini juga dilengkapi dengan konstruksi yang lebih kompleks dan detail, serta terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi dan peralatan khusus. Penggunaan dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dapat membubut material dengan diameter hingga 20 cm. Dengan mesin ini juga dapat menciptakan sebuah perkakas, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun sekolah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memperbaiki suatu perkakas. Kemudian yang ketiga ada mesin bubut standar. Mesin bubut ini yang kita akan nanti gunakan untuk praktek. Mesin bubut ini mempunyai ukuran dan berat yang lebih daripada portable dan medium. Konstruksi dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dilengkapi dengan lampu kerja, pendingin mesin, rem, hingga tempat untuk menampung gram. Untuk daya yang dihasilkan oleh mesin ini jauh lebih besar. Mesin ini digunakan di sebuah industri, baik industri kecil ataupun pabrik. Kemudian keempat, mesin bubut meja panjang. Jenis mesin ini merupakan mesin bubut yang paling besar di antara mesin bubut lainnya.
Bahkan pada mesin ini dilengkapi dengan roda gigi dan tingkat kecepatannya juga sangat maksimal. Mesin bubut ini khusus untuk digunakan di pabrik-pabrik besar. Kemudian ukuran dan spesifikasi mesin bubut standar yang akan kita gunakan nanti, yaitu spesifikasi mesin bubut standar termasuk jenis mesin bubut lainnya. Yang paling utama ditentukan oleh seberapa panjang jarak antara ujung senter kepala lepas dan ujung senter kepala tetap, kemudian tinggi jarak antara pusat senter dengan meja mesin. Itu dapat dilihat pada gambar di samping ya. Kemudian bagian-bagian dari mesin bubut itu sendiri. Yang pertama itu ada kepala tetap atau headstock, kemudian kepala lepas, tailstock, meja mesin, eretan, poros transportir, dan poros pembawa. Kemudian ada yang di atas itu ada tuas atau handle dan pemegang pahat atau tupos. Untuk penjelasan dari bagian-bagian itu, kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, kolet, senter tetap atau plat pembawa rata, dan plat pembawa berekor. Di dalam konstruksi kepala tetap terdapat roda puli yang dihubungkan dengan motor penggerak dengan tumpuan poros dan mekanik lainnya. Dihubungkan dengan poros spindle dan beberapa susunan transmisi mekanik dalam gearbox. Kemudian kepala lepas atau tailstock digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary center, senter tetap, cekam bor, cak drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus. Lubang tirus kepala lepas ya. Senter putar atau rotary center dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk mendukung ujung benda kerja agar putarannya stabil. Sedangkan cekam bor atau mata bor dipasang pada bagian kepala lepas dengan tujuan untuk proses pengeboran. Kemudian ada meja mesin. Meja mesin bubut ini digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga, diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Bentuk meja mesin bubut bermacam-macam. Ada yang datar dan ada yang salah satu kedua sisinya mempunyai ketinggian tertentu. Selain itu, alat atau meja mesin bubut memiliki permukaan yang sangat luas, rata, dan kedatarannya serta kesejajarannya dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga dapat menghasilkan pembubutan yang presisi. Kemudian eretan terdiri dari tiga bagian atau elemen. Yang pertama, eretan memanjang. Terlihat pada fungsinya untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin. Kemudian yang kedua, eretan melintang. Terlihat pada fungsinya untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang, mendekati atau menjauhi sumber senter. Kemudian yang ketiga, eretan atas. Itu fungsinya untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang digendaki sesuai penyetelannya. Kemudian poros transportir dan poros pembawa. Itu pada gambar poros transportir itu yang ada ulirnya, kemudian yang poros pembawa itu yang polos. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir atau itu ukurannya inch atau milimeter, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan juga ulir. Poros transportir untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulir transportirnya antara 6 sampai dengan 8 mm. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Kemudian
tuas atau handle. Pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu, dalam mengatur tuas handle, pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut. Kemudian pemegang pahat atau toolpost digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada dua macam, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat adjustable atau adjustable toolpost. Kemudian perlengkapan yang digunakan untuk bubut itu ada cekam, kemudian kolet, pembawa, alat penahan benda kerja, dan ukuran mesin bubut yang standar. Yang pertama itu ada cekam. Itu salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Cekam ada yang memiliki jumlah rahang 3 dan 4 yang sering digunakan. Kemudian kolet. Kolet adalah salah satu perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil agar tidak cacat. Pada alat ini terdapat 3 bagian, yaitu kolet atau kemudian dudukan rumah kolet dan batang penarik. Itu seperti kayak pada gambar itu ya. Bentuk lubang pencekam pada kolet ada 3 macam, diantaranya bulat, segi 4, dan segi 6. Kemudian pembawa atau legdok pada mesin bubut secara garis besar ada 2 jenis, yaitu berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Fungsi alat ini untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Kemudian alat penahan benda kerja. Alat penahan benda kerja pada mesin bubut standar ada 2, yaitu penyangga dan senter. Untuk penyangga sendiri adalah alat yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran panjang. Penyangga ada 2 macam, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Kemudian senter digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Ada 2 jenis senter, yaitu tetap dan senter putar. Kemudian alat bantu pengeboran. Alat bantu pengeboran adalah alat yang digunakan untuk mengikat alat potong bor termasuk reamer, counter bor, dan counterising pada proses pembubutan. Bila dilihat dari sistem penguncian atau pencekapannya, alat tersebut ada 2 jenis, yaitu cekam bor dengan kunci dan cekam bor tanpa pengunci. Mungkin dari saya itu dulu. Ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Sepertinya belum ada, Pak. Oh ya, kalau belum ada, mungkin cukup sekian aja ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita bisa melaksanakan praktek untuk lebih jelasnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.